Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran akuntansi. Pada kali ini kita akan mempelajari materi akuntansi tentang jurnal penyesuaian khususnya untuk siklus akuntansi di perusahaan jasa. Apa itu pengertian jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo dari akun-akun di dalam neraca saldo ke dalam saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Di akhir periode akuntansi itu akhir tahun, biasanya per 31 Desember. Sumber pencatatan itu berasal dari 1. Neraca saldo, 2. Data penyesuaian. Dua sumber ini yang kita jadikan pijakan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Selanjutnya, akun apa saja yang harus kita sesuaikan atau kita koreksi. Di sini kita akan membahas 6 macam akun yang akan kita buatkan jurnal penyesuaiannya. 1. Akun perlengkapan atau sublist atau bahan habis pakai. 2. Akun penyusutan harta tetap. 3. Akun beban dibayar di muka. 4. Akun beban yang masih harus dibayar. 5. Akun pendapatan diterima di muka. Dan ke-6, akun pendapatan yang masih harus diterima. Sekarang bagaimanakah cara menyusun jurnal penyesuaian? Kita mulai satu persatu, dimulai dari akun perlengkapan. Akun perlengkapan atau pemakaian perlengkapan ini dirumuskan dengan beban perlengkapan di debit sejumlah pemakaiannya berapa, perlengkapan di kredit sejumlah habisnya perlengkapan berapa. Contoh ini di neraca saldo terdapat catatan ini ya. Tanggal 15 Mei itu ada perlengkapan senilai 2.500.000. Di akhir periode ternyata tersisa 750.000 rupiah. Pencatatannya itu beban perlengkapan kantor 1.750.000 debit, perlengkapan kantor di kredit sejumlah 1.750.000 rupiah. Ini berasal dari angka 2.500.000 dikurangi tersisanya 750, berarti terpakainya 1.750.000 rupiah. Yang kedua, penyusutan harta tetap. Rumusnya beban penyusutan titik-titik, kreditnya akumulasi penyusutan titik-titik. Karena kita tahu harta tetap itu ada 5 macam: peralatan, gedung, kendaraan, mesin, dan tanah. Itu makanya ini masih titik-titik. Ini contoh untuk gedung. Itu neraca saldonya 350 juta. Penyusutannya 10%. Maka titik-titiknya kita isikan gedung. Beban penyusutan gedung, debit, akumulasi penyusutan gedung, kredit. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Ini kalau pencatatannya menggunakan pendekatan harta. Itu rumusnya beban titik-titik dibayar di muka di kredit. Itu lebih jelasnya dengan contoh ini. Tanggal 1 Agustus 2000 membayar iklan di media massa untuk masa 1 tahun 12 juta.
Maka jurnal penyesuaian yang kita susun adalah sebagai berikut. Di titik-titiknya kita isi iklan. Jadi bunyinya beban iklan nilainya 5 juta. Iklan dibayar di muka, kredit nilainya 5 juta. Nah, pertanyaan bagi kita, 5 juta itu berasal dari mana? Oke, kita hitung angka 5 juta itu. Jadi masa pembayaran iklan tadi itu 1 tahun atau 12 bulan. Kalau kita hitung dengan gambaran deskripsi, ya gambaran ini 1 Agustus pembayarannya, untuk 1 tahun berarti berakhir 31 Juli 2020. Tetapi tanggal 31 Desember kita menyusun jurnal penyesuaian. Sehingga perhitungan kita hanya sampai 31 Desember. Sehingga ini ya 1 Agustus sampai 31 Juli itu 12 bulan. Kemudian dari Agustus sampai Desember itu 5 bulan. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Oke, ya kalau kita hitung secara matematis 5/12 kali 12 juta ketemu 5 juta rupiah. Itu ya. Jadi tadi di jurnal penyesuaian bahwa kita tuliskan angka 5 juta rupiah. Selanjutnya yang keempat, akun beban yang masih harus dibayar atau biasa. Ini adalah utang. Rumusnya beban titik-titik, utang titik-titik. Nah, contohnya ini ada gaji yang belum dibayar 2.500.000 rupiah. Pengerjaannya menjadi seperti ini. Titik-titiknya kita isi gaji, beban gaji, utang gaji. Oke, yang kelima, akun pendapatan diterima di muka atau utang juga ini. Titik-titik diterima di muka, rumusnya debit, pendapatan titik-titik di kredit. Contoh transaksinya ini atau datanya ini. 1 Oktober menerima sewa sebesar 2 juta untuk waktu 10 bulan. Ya, dimulai 1 Oktober. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat itu titik-titiknya kita isi sewa. Sewa diterima di muka 600.000, pendapatan sewa 600.000. Nah, 600.000 itu dari mana? Ya seperti di beban dibayar di muka tadi. Ya, perhitungannya seperti ini. Waktu sewa 10 bulan, dibayar atau diterima sejak 1 Oktober, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan. Di perhitungannya 3/10 kali 2 juta, itu ketemu angka 600.000 rupiah. Ini terakhir untuk pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Rumusnya piutang titik-titik debit, pendapatan titik-titik kredit. Contohnya ini, bank menginformasikan ada tabungan bunga yang belum diambil 1 juta rupiah. Oke, jurnal penyesuaian yang kita susun seperti ini. Titik-titiknya kita isi bunga. Piutang bunga, debit 1 juta, pendapatan bunga kredit 1 juta. Oke, demikian mudah-mudahan dipahami. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.